Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas Indonesia? Tentunya kamu tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak cerdas Indonesia, yuk kita belajar seni budaya bersama Ibu Misda Asmayanti. Semoga materi hari ini dapat kamu serap dengan baik dan sangat menyenangkan. Anak-anak cerdas Indonesia, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu yang cerdas, tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengenal alat dan bahan atau media dalam berkarya seni lukis. 2. Peserta didik mampu membuat sketsa lukisan sebagai langkah awal dalam berkarya seni lukis. 3. Peserta didik mampu berkarya seni dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan peserta didik. Baik anak-anak cerdas Indonesia, sudah siap? Sekarang kita masuk ke alat dan bahan berkarya seni lukis. Mari kita lihat layar berikut. Nah, apa aja ya alat dan bahan dalam melukis? Oke, kita lihat. 1. Pastel dan krayon. 2. Cat pewarna. 3. Kuas. 4. Pisau palet. 5. Palet. 6. Kanvas. Dan 7. esol. Anak-anak cerdas Indonesia, mari kita lihat perbedaan antara krayon dan oil pastel. Krayon merupakan cat yang terbuat dari lilin, sedangkan oil pastel terbuat dari lilin dan minyak. Nah, yang membuat keduanya mirip adalah sama-sama terbuat dari lilin. Namun, kandungan minyak dalam oil pastel membuat perbedaan keduanya semakin jelas. Selanjutnya, krayon memiliki tekstur yang keras, sehingga jika digunakan untuk mewarnai akan sulit menghasilkan gambar yang halus dan meninggalkan bagian-bagian kecil yang tidak terkena cat. Sedangkan oil pastel memiliki tekstur yang lembut dan berminyak. Hasil gambar yang dihasilkan juga jauh lebih baik, lebih halus, dan mudah menempel pada bidang kertas yang digunakan. Kita lanjut, yang kedua adalah cat pewarna. Cat pewarna adalah produk yang digunakan untuk melindungi dan memperindah atau protektif dan dekoratif suatu objek atau permukaan dengan melapisinya menggunakan suatu lapisan berpigmen maupun tidak berwarna. Jadi, cat pewarna ini benar-benar dibutuhkan bagi seorang pelukis. Ada beberapa jenis cat pewarna yang digunakan dalam melukis, seperti cat air atau watercolor. Biasanya digunakan untuk melukis di atas kertas dengan bantuan kuas. Teknik yang biasa digunakan untuk melukis dengan cat air adalah teknik transparan. Kelebihan yang dimiliki oleh cat air adalah lebih cepat mengering sehingga pengerjaannya akan relatif lebih cepat dan mudah. Anak-anak, sekarang kita membahas tentang cat minyak. Nah, cat minyak adalah cat yang biasanya digunakan untuk melukis di atas kanvas. Secara umum, ya, cat minyak ini adalah pewarna yang lebih efektif karena warna-warna dalam satu kotak itu semuanya tidak benar-benar bisa diperlukan. Nah, secara umum warna-warna yang dibutuhkan untuk melukis adalah warna primer, warna sekunder, warna tersier, serta warna hitam dan putih atau non-warna. Anak-anak, mari kita kenali dulu cat akrilik. Cat akrilik merupakan salah satu jenis cat yang dapat digunakan untuk melukis kain. Namun, hasilnya akan lebih terasa kaku. Namun, jika kita menggunakan cat
tekstil umumnya cenderung lebih lembut mengikuti tekstur kain. Selain itu, cat tekstil lebih mudah diaplikasikan pada kain dan cepat mengering. Alat yang ketiga adalah kuas. Kuas merupakan alat untuk mengaplikasikan cat pada bahan kain, kanvas, atau kertas supaya hasil yang diperoleh lebih maksimal. Pilihlah kuas cat yang sesuai dengan efek yang akan dibuat. Kuas rata memiliki ujung runcing dan berguna untuk mengisi area-area yang luas. Kuas runcing berukuran panjang dan pendek untuk membuat garis panjang. Kuas bundar cocok untuk mencampur warna dan membuat goresan pendek dan kasar. Nah, anak-anak, yang keempat kita masuk pada pisau palet. Fungsi utama pisau palet adalah untuk mengaduk cat dan mencampur warna di atas palet sampai warna yang diinginkan tercapai. Pisau palet akan berguna ketika hendak memplamir permukaan kanvas yang luas secara merata, misalnya saat pemblokan warna. Nah, selanjutnya fungsi lain dari pisau palet adalah untuk mencongkel atau mencongkel cat yang telah mengeras di atas palet. Sebaiknya biasakan diri untuk mencampur warna terlebih dahulu di atas palet sebelum diaplikasikan di kanvas. Anak-anak cerdas Indonesia, kita masuk ke alat yang kelima, yaitu palet. Nah, palet adalah tempat untuk menampung cat yang akan digunakan ketika melukis. Selain itu, palet juga berfungsi untuk mengoplos atau mencampurkan warna. Nah, pada dasarnya, semua permukaan yang rata dan datar dapat dijadikan palet, asalkan ukurannya lebih lebar untuk menampung ukuran lebih dari 10 warna. Yang perlu diingat, hindari menggunakan palet dari triplek karena cat mudah terserap oleh pori-pori triplek dan akhirnya mengering. Baik sayang, selanjutnya kita masuk pada media untuk melukis. Ada yang tahu apa? Ya, ini adalah kanvas. Nah, kanvas adalah media yang biasa digunakan untuk melukis. Nah, kanvas ini merupakan sarana yang wajib digunakan untuk melukis dengan cat minyak. Nah, kanvas tersebut dibuat dari kain jenis tertentu yang permukaannya telah diplamir. Hal ini bertujuan agar cat minyak tidak tembus ke bagian belakang kain selama proses melukis berlangsung. Nah, anak-anak, secara umum kanvas dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu untuk cat minyak dan cat akrilik. Sedangkan untuk kertas dalam melukis dengan cat air dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu harus tebal, bertekstur, dan biasa. Nah, prinsipnya kertas yang berkualitas baik dapat menyerap air, tidak menimbulkan flek atau noda pada hasil lukisan, serta tidak hancur atau rusak jika terkena air. Nanda-nanda cerdas Indonesia, sekarang kita masuk ke alat yang keenam, yaitu easel atau standing. Nah, easel ini berfungsi sebagai tempat berdirinya kanvas selama dalam proses melukis. Meskipun terdapat banyak model, namun semuanya mempunyai fungsi yang sama. Baik anak-anak cerdas Indonesia, sekarang kita masuk kepada tugas. Tugasmu adalah carilah karya seni lukis yang menggunakan media selain kanvas dari berbagai sumber. Beri keterangan gambar dari lukisan yang kalian amati.
Baik sayang, terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.